Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yesi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Endang. Oke, nah, baik Bu Yesi. Kak Riana Dengar-dengar belum direkam. kemarin kan Bu Yesi WA nih ya. Ya, Dengar-dengar Kak kemarin Bazila belum ada yang direkam, mau Kak. Punten. Rekam dulu. ingin diceritakan nih sama saya ya Bu Yesi ya. Oke, ya, ya ya Bu. betul Bu. Heeh. Jadi kemarin itu saya Udah nggak kedengeran. ada permasalahan terkait Mm-mm. dengan Kak eh, Mario belum direkam. ketepatan saya datang ke sekolah, Iya, terutama di jam pagi. Jadi oke. sekolah itu kan masuknya jam 7, sehingga beberapa akhir-akhir ini sering saya mengalami tidak tepat waktu, seperti itu Bu, datang Oke. ke sekolah. Jadi Oke. saya Mm-mm. bercerita kepada Ibu itu masalahnya seperti itu Bu. Oke, Bu. Jadi, kita bisa sharing-sharing ya, Bu, kita cerita-cerita. Cuman ini nanti mohon maaf waktunya nggak bisa lama-lama, hanya sekitar 15 sampai 20 menit saja ya, Bu, ya, untuk kita Siap. ngobrol-ngobrol. Jadi silahkan Bu Yesi kalau mau cerita secara mendetailnya, monggo. Ya, jadi seperti ini Bu. Jadi ya mungkin sama dengan di sekolah-sekolah lain. Untuk masuk itu memang diawali dengan jam pukul 7, kemudian di situ dilanjutkan kalau di sekolah kami, kalau hari Senin ya upacara, kalau hari Jumat ya SKR atau SKJ, senam, seperti itu. Mhm. Tapi selain itu diadakan apel pagi dan setiap guru itu wajib mengikuti apel pagi, seperti itu, Bu. Nah, ternyata akhir-akhir ini beberapa kali saya sering saya tidak bisa mengikuti apel pagi tersebut karena memang terkait dengan manajemen waktu saya yang kurang efektif. Sehingga di sini saya, sedikit terbebani dengan masalah yang saya hadapi tersebut, Bu. Jadi saya, ingin bercerita dengan Ibu supaya nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, seperti itu, Bu Endang. Oke, Bu Yesi, kalau saya garis bawahi ya permasalahan Bu Yesi ini tentang ketepatan waktu, bisa dibilang tentang kedisiplinan ya, Bu, ya, Betul. yang Ibu hadapi yang terkadang memang, Bu Yesi merasa sedikit keberatan dalam arti, apa ya, mau menyesuaikan waktunya itu tadi. Nah, begitu ya, Bu Yesi, ya? Betul betul, Bu. Oke. Nah, Bu Yesi, kira-kira nih dari percakapan kita nanti, apa sih yang mau Ibu Yesi dapatkan kira-kira? Ya, jadi saya berharap ketika melakukan percakapan ini, saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya mampu memanajemen waktu saya dengan baik, sehingga saya dapat tepat waktu datang ke sekolah. Artinya ketika pun saya bisa, itu tidak sesering yang saya alami sekarang. Satu dua kali ya mungkin itu masih bisa ditolerir, tapi ketika sering kan itu menimbulkan masalah. Maka di situ saya meminta solusi atau saya bisa menemukan solusi terkait dengan manajemen waktu saya sehingga lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Yesi. Jadi dari yang Ibu Yesi sampaikan, jadi dari percakapan kita nanti Bu Yesi itu, inginnya nanti bisa menemukan solusi-solusi dari yang Bu Yesi hadapi saat ini dan bisa, solusi yang dia untuk apa sih solusi itu untuk, tadi ketepatan waktu. Nah, di sini Bu Yesi nanti biar bisa menemukan solusi yang pas, bisa manage waktunya dengan baik, ya, biar bisa datang ke sekolah dengan baik dalam arti, tepat waktu, ya. Telat satu 2 kali nggak apa-apa, kalau sering-sering kata Bu Yesi tadi kok kayaknya gimana gitu ya, Bu, Ya, ya. betul. Ya, Ibu, seperti itu, Ibu? Oke. Nah, Bu Yesi, eh kalau, kita di kedisiplinan itu kan di sekolah pasti ada. Kalau kita lihat, kita rujuk kalau namanya sempurna itu kan pasti poinnya ada 10 ya, Bu, ya, poinnya Ya, 10. Kalau saya dinilai, Bu Endang disiplinnya nilainya berapa? Saya punya poin sendiri untuk diri saya. Nah, saya mau tanya nih ke Bu Yesi, kira-kira nih ya, kalau idealnya kan 10 orang disiplin itu udah disiplin banget itu ya, 10. Nah, kalau Bu Yesi, eee, itu ada di level berapa sih, Bu? Dari 1 sampai 10?
Oke, mungkin kalau secara penilaian saya untuk level saya itu 7 atau 8 seperti itu, Bu. Oke, 7 atau 8. Wow, itu sudah bagus ya, Bu, ya. 7 atau Ya. 8 itu sudah bagus. Nah, apa ya, Bu, dari itu 7, 8, Bu Yesi, tapi di sini ingin menemukan solusi. Otomatis kan Bu Yesi ingin merubah levelnya itu toh, ya nggak? Betul. Ingin merubah level. Nah, kira-kira dari 7 atau 8 itu Bu Yesi ingin merubah ke level berapa poinnya? Ya kalau bisa sih poin maksimal seperti itu, Bu, Oke, 10 poin maksimal. seperti itu, 10 ya. ya, poin Iya. maksimal 10. Nah, sekarang saya mau tanya. Nah, karena Bu Yesi kan bilangnya dari 7, 8 maunya maksimal 10 ya kan. Sekarang saya mau tanya. Oke, dari level 8, kalau saya bilang 8 gitu ya, Bu, ya. Dari level 8 ini mau ke 10. Nah, kira-kira apa sih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan kedisiplinan dari bukan poin ya, dari level 8 tadi ke 10 gitu, Bu. Kira-kira apa, Bu? Iya, saya untuk, merubah itu ya saya kembalikan ke diri saya, Bu, sebenarnya. Iya. Peningkatan manajemen kembali lagi ke bagaimana saya mampu untuk mengatur manajemen waktu saya sendiri. Seperti Iya. itu, saya melaksanakan tugas saya, gitu, Bu. Oke, memanajemen waktu untuk melaksanakan tugas. Saya tanya lagi, Bu Yesi Boleh. jawab sih, tanya lagi. Nah, Iya. dari Bu Yesi ingin memanajemen waktunya dalam melaksanakan tugas. Sekarang memanajemen waktu itu contohnya seperti apa, Bu, ya? Iya, yang pasti ketika memang kita mau berangkat pagi, Bu, berarti kita sebelumnya harus prepare mungkin malam hari, apa yang dibutuhkan pagi hari, seperti mungkin kalau dari segi kendaraan, saya memastikan dulu nih Mhm. motor saya sudah siap, bensinnya ada, seperti itu. Mhm. Kemudian mungkin dari segi perlengkapan untuk berangkat, baju dan segala barang-barang yang akan saya bawa itu juga sudah harus saya siapkan. Mhm. Terutama karena saya bekal ya, Bu, sekolah karena Mhm. sampai siang ya, saya juga harus menyiapkan nih bahan makanan apa yang akan saya bawa besok atau saya masak pagi-pagi hari, seperti itu, Bu. Kemudian, karena juga saya punya anak, ya saya juga harus memastikan nih anak saya bisa sekolah, bisa datang tepat waktu, sehingga saya pun harus, bekerja sama dengan keluarga untuk bagaimana memanajemen waktu saya agar di pagi hari semuanya bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini sudah banyak sekali ya tadi untuk memanajemen waktu dari Bu Yesi. Bu Yesi di sini, satu tadi prepare ya, Bu, ya. Prepare Ya, apa, prepare dari malam apa yang dibutuhkan besok pagi. Yang kedua ada perlengkapannya juga maksudnya disiap-siapkan ya dari malam. Terus ada bikin apa, Bu, tadi bekal apa? ya bekal, Bu, karena Heeh, memang bekal. pulangnya siang. Pulangnya siang ya, bawa bekal lebih sehat ya, Bu, ya. Bekal, terus karena ada, toddler ya, ada anak-anak, ada balita, jadi di sini Ibu juga bekerja sama dengan keluarga ya, Bu, ya? Betul. Seperti itu. Nah, dari 1, berapa ini, 1, 2, 3, 4. Ini kira-kira dari keempat ini, Bu Yesi ini kan gini loh, kita memang ibu rumah tangga pekerjaannya banyak banget ya. Kalau seumpamanya dari 4 itu nggak bisa tercover semua, ya kan, yang 4 itu nggak bisa tercover semua, kira-kira yang mau dicomot itu yang mana, Bu? Oke, jadi memang keempatnya itu ketika tidak bisa semua, saya ambil yang paling sederhana sekali, Bu. Iya. Jadi saya menyiapkan apa yang bisa saya siapkan untuk Mhm. kepentingan saya, artinya perlengkapan saya untuk sekolah selesai, ya sudah, saya berangkat, seperti itu. Nanti Oke. misalkan urusan yang lainnya ada yang belum selesai, saya tinggalkan dulu, Bu. Saya fokus Oh, untuk nyusul. berangkat aja dulu lah, Iya. seperti itu. Jadi nanti setelah selesai pulang sekolah, baru saya lanjutkan tuh tugas-tugas yang belum selesai di rumah, seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini tadi, secara tidak langsung, apa namanya, Bu Yesi ini juga bekerja sama dengan keluarga, berkolaborasi ya, Ibu, ya. Nah, Betul, kira-kira yang bantuin kan keluarga itu umum loh, Bu, ya. Nah, betul. keluarga yang membantu Ibu ini siapa nih kalau boleh tahu? Ya, jadi yang paling sering dimintai bantuin pasti suami saya, seperti itu, Heeh, untuk mengurusi iya. anak-anak, setelah anak-anak beres,
keluarga yang kedua itu adalah orang tua saya, seperti itu. Karena orang tua saya kan juga dekat rumahnya, sehingga ketika anak-anak saya sudah siap untuk sekolah, anak-anak bisa saya titipkan, seperti itu, Bu. Oke. Jadi itu tadi ya bentuk kolaborasi kita dengan keluarga. Jadi kolaborasi nggak hanya dengan teman-teman di sekolah, dengan keluarga juga sangat penting ya Ibu Yesi ya. Oke, dari percakapan kita ini tadi kan Bu Yesi di depan ingin menemukan apa tadi Bu? Ingin menemukan solusi-solusi. Tapi ternyata solusi untuk memanage waktu Bu Yesi sudah bisa sendiri kan. Nah, oke, kira-kira dari percakapan kita saat ini ya Bu ya, apa sih yang sudah Ibu Yesi dapatkan? Ya, jadi secara tidak langsung beberapa yang dapat saya temukan solusinya itu yaitu saya membuat yang pasti skala prioritas, Bu. Mana kebutuhan-kebutuhan penting yang harus saya dahulukan, kemudian mana kebutuhan yang nanti bisa saya selesaikan setelah saya pulang dari sekolah. Sehingga di situ ketika saya membuat skala prioritas, saya mampu untuk memanajemen waktu dan saya mampu untuk datang ke sekolah tepat waktu. Seperti itu. Wow, luar biasa Bu Yesi ini ya. Oke, alhamdulillah ya Ibu Yesi ya. Sudah ada gambaran-gambaran ya, sudah ada gambaran-gambaran apa namanya solusi-solusi. Saya yakin dari keempatnya itu sudah Bu Yesi, maksudnya ada yang sudah beberapa dilakukan ya kan Bu ya, sudah pernah ya dilakukan. Oke. Jadi gambaran-gambaran apa namanya si ini tadi yang waktunya mepet, kadang kurang, terus di sini ada solusi-solusi. Nantinya kita manage waktunya seperti ini loh, biar apa namanya berangkat sekolahnya nggak keteter waktu, biar berangkat sekolahnya on time, anak nggak terlantar, keluarga juga nggak terlantar. Seperti itu ya Ibu ya. Saya juga kalau di rumah itu ya kerjasamanya sama suami, yang bisa di ini ya di ini, kalau suami yang bisa ya suami dulu yang pegang, seperti itu. Jadi di sini apa namanya sudah sangat luar biasa ya Bu Yesi. Tadi yang apa namanya solusi-solusi 1, 2, 3, 4 itu kira-kira mau dilaksanakan kapan Ibu? Mungkin kan ada yang sudah nih, ada yang mungkin ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sering, ada yang jarang. Nah, kira-kira mau di semuanya itu loh. Oke. Kapan Ibu? Mungkin secara bertahap ya Bu. Jadi mungkin saya akan lakukan secepatnya, sebisa saya. Secepatnya itu dimulainya dari besok dan seterusnya itu secara bertahap, karena memang yang namanya sebuah proses itu kan harus bertahap seperti itu. Saya mau menggunakan alternatif-alternatif yang mudah dulu untuk saya lakukan, jadi secepatnya saya akan mulai lakukan. Oke. Terima kasih Bu Yesi. Jadi itu strategi manage waktu yang bisa tercover dengan yang paling mudah, oke kita ambil. Kalau seandainya keempatnya bisa semua, why not kan? Seperti itu ya Bu ya, kita ambil semua. Oke Bu Yesi, terima kasih atas cerita-ceritanya ya Bu. Lain waktu bisa bercerita-cerita lagi. Saya nggak sabar loh ini cerita Bu Yesi cerita-cerita lagi. Dan semoga rencana-rencana solusi tadi bagaimana memanage waktu, ngurusin anak, keluarga, dan lain sebagainya yang begitu banyak di pundaknya Bu Yesi, sangat luar biasa. Rumah nggak keteter, sekolah juga nggak. Jadi bagaimana Bu Yesi bisa apa yang awalnya kadang telat sedikit, kadang telat banyak, nggak enak kan. Kita mau jadi teladan ibaratnya gitu, mosok yo telat 1-2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali, masa nggak malu sama murid aja telat di weng gitu ya Bu ya. Oke, sudah sangat luar biasa untuk Bu Yesi. Saya tunggu pokoknya cerita-cerita yang lain, kabar-kabarnya nanti bagaimana rencana ini sukses ya Bu dilaksanakan. Jadi untuk percakapan kita kali ini mungkin saya cukupkan Ibu sampai di sini dulu. Bu Yesi lain kali bisa WA, bisa telepon, kita cerita sharing-sharing lagi ya Bu, walaupun nggak lewat seperti ini bisa, boleh, nggak apa-apa ya Bu, kita saling curhat seperti itu Bu Yesi ya. Baik Bu Endang, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya seperti itu. Jadi secara tidak langsung pun saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Kemudian saya juga insya Allah akan
berkelanjutan nih cerita yang saya ceritakan ke Ibu, nanti saya akan berbagi dan kita saling ngobrol kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yesi, sama-sama. Saya juga dapat ilmu yang banyak di sini memanage waktu karena tahu sendiri kalau pagi seperti itu ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa di lain waktu ya Ibu ya. Saya tunggu kabarnya. Baik. Terima kasih Bu Yesi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Bu Yesi, sekarang sebentar. Ya, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yesi. Bagaimana kabarnya, Bu Endang? Alhamdulillah baik Bu. Bu Yesi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, baik juga Bu. Gimana kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat semua Ibu. Terima kasih sehat semua. Baru main mereka ini. Oh iya, baik. Iya. Jadi di sini Ibu, kita ada waktu kurang lebih ya 15 menit untuk sepertinya Ibu ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada saya. Di sini ada kesempatan baik, jadi nanti selama 15 menit kita saling sharing, kita saling ngobrol tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Endang. Seperti itu ya. Ya, siap. Ya, siap Ibu. Jadi boleh Ibu mau bercerita kira-kira di pertemuan ini apa yang Ibu Bu, suaranya kok nggak kedengeran, Bu? Ya, baik. Iya. Pada kesempatan ini dipersilahkan Bu Endang, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau diutarakan terkait dengan mungkin permasalahan yang dihadapi Ibu Endang, itu saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu. Jadi begini ya Bu ceritanya. Kalau kemarin kan saya cerita tentang diri saya ya Bu ya. Ini saya cerita tentang teman-teman di sekolah saya Bu. Ya, saya bercerita tentang teman-teman di sekolah saya. Jadi di sekolah saya itu kan kalau dibilang 60% senior Ibu ya. 60% senior bukan berarti di sini saya meng-underestimate yang senior itu bukan. Tapi di sini saya cuman mau cerita saja. Jadi kenapa di sini di dalam pembelajaran ya, di dalam pembelajaran ini anak-anak itu cenderung lebih cepat bosan dalam belajar di dalam kelas dan intinya mereka kayak masuk kelas tuh kayak dikerangkeng dalam penjara gitu loh. Maunya istirahat. Nah, ternyata begitu saya amati ya, saya lihat ini ternyata rekan-rekan saya ini seperti ini Bu. Beliau ini mengajarnya masih seperti saat saya SD dulu itu, guru ngajar datang gitu ya Bu ya. Ada PR anak-anak, kita belajarnya apa nih, sampai mana gitu kan. Dijelaskan, penjelasannya ya based on the text. Buku itu tadi dibaca, anak lihat, guru nerangkan tapi kayak gitu. Terus jadi dari situ anak-anak kayak didongengi. Kalau didongengi itu mereka bisa berimajinasi. Nah, ini didongengi dengan pelajaran seperti itu mungkin ada yang anak yang ini tapi cenderung mereka itu bukan seringnya. Banyak dari mereka yang awalnya gitu ya, tapi kesininya mereka cepat bosan. Dijelaskan ceramah, latihan soal, nilai, ulangan seperti itu. Menghafal. Seperti itu saja, Bu. Jadi di sini apa ya, Bu ya? Kalau kita lihat kan perkembangan zamannya sekarang itu kan sudah sangat maju begitu. Kalau saya bukan saya lihat memang kalau di sekolah saya itu kalau dibilang sarana prasarannya kurang ya enggak juga. Nah, saya kok ini beliau-beliau ini kok enggak ini
Pernah saya dulu nawarkan, maksudnya saya tak bantuin gitu kan, "Ah, aku nggak iso wes, nggak usah," gitu, "Ah, aku nggak bisa, nggak usah," seperti itu. Jadi masih mempertahankan yang mereka anggap paling nyaman mengajar seperti itu. Nah itu Bu, maksudnya yang mau tak ceritakan gitulah. Oke, baik Bu Endang. Jadi kalau secara tidak langsung di sekolah Bu Endang itu banyak yang guru-guru masih menggunakan model pembelajaran yang seperti dulu, artinya Iya, pembelajaran konvensional seperti itulah ya iya, Bu ya, heeh, sehingga anak-anak kurang antusias dalam belajar, seperti itu mhm. ya Bu ya. Kemudian apa, yang tujuan yang ingin Ibu capai ketika Ibu nanti kita, sharing tentang permasalahan tersebut? Di akhir itu Ibu ingin menginginkan seperti apa di sekolah Ibu? Jadi yang saya inginkan ya Bu, nanti ada solusi. Nah, solusi yang saya dapat dari sini nanti bisa saya sharing ke teman-teman. Maksudnya, biar apa ya, biar, terdapat perubahan di dalam pembelajaran di dalam kelas saat saat teman-teman tuh menyampaikan materi ke anak itu ada perubahannya gitu loh. Maksudnya nggak monoton yang seperti itu, gitu. Maksud saya itu Bu, saya bercerita tadi. Iya, baik. Jadi itulah yang diharapkan, solusi yang diharapkan Bu Endang tentang model pembelajaran yang ada di sekolah Ibu, seperti itu. Kemudian kalau kita amati dari berbagai guru yang tadi kata Bu Endang 60% ya, Mhm, senior seperti itu. iya. Tapi adakah di sini yang guru-guru lainnya yang sudah menerapkan berbeda dengan guru-guru tersebut? Seperti itu, Bu. Ya, jadi tidak, seniornya kan sekitar 60-an%. Jadi yang maksudnya yang usia-usia, eee, produktif adalah bukan berarti yang senior nggak produktif, maksudnya yang lebih muda, itu yang lebih muda, mereka ini sudah, apa ya Bu, pembelajarannya sudah nggak monoton seperti itu, maksudnya, mereka ini sudah bervariasi. Nah, maksud saya, biar yang senior ini ikut ketularan gitu loh Bu, maksudnya. Ikut Ya, ketularan itu bagaimana, seperti itu. Nah, jadi di sini, ya itu paling enggak secara sederhana kan kalau di setiap sekolah itu kan pasti infocus, proyektor itu kan ada gitu loh Bu, maksudnya pakai itu kan yang sederhana. Kalau kita mau pakai aplikasi-aplikasi, ibarat kita buka WA aja naknuk-naknuk kan seperti itu. Jadi betul. yang paling sederhana pakai prasarana yang ada di sekolah tapi sederhana gitu. Walaupun sederhana di pembelajaran itu ada perubahan, seperti itu, Bu. Baik, jadi secara tidak langsung di situ banyak guru pun yang sudah menerapkan cara atau dia sudah merubah cara pembelajarannya ya, Bu Endang ya? Ya, itu satu satu, 2 1, 2 mungkin 4 4, 5 4 4, 5 dalam arti, yang secara konsisten, Bu, maksudnya nggak ini pakai, lama sekali nanti nggak pakai gitu, enggak. Ya Ya, 1, 2, 3, 4 lah antaran itu, Bu, seperti itu. Tapi oke. yang iya yang mau merubah ke yang ini tadi loh, biar nggak kayak gitu terus, gitu. Iya, mungkin di situ tadi kan sudah ada beberapa guru yang berubah, artinya menggunakan, model pembelajaran yang berbeda kan seperti itu ya, Bu, ya? Mhm, Di mhm. situ sehingga ketika mungkin nanti digunakan cara-cara berbeda, bisakah atau mungkinkah yang, guru-guru yang memanfaatkan model pembelajaran yang sebelumnya masih konvensional itu bisa meniru, Bu? Atau dia diberikan kesempatan untuk, belajar seperti itu, Bu? Oke, 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 oke. Jadi nanti ini ya, Bu, ya, ibaratnya, eee, "Ayo Bu," diajakin gitu ya? Seperti Bukan, itu apa? maksud saya bukankah seperti itu sudah juga guru di sekolah Ibu sudah melihat atau sudah, Mhm. melihat yang sudah Ibu lakukan, teman-teman Ibu yang sudah Heeh, iya, ya itu tadi, melihat? terus tak Heeh. bilang kan, mereka bilang, "Ah, enggak ah Bu, aku nggak iso, aku pokoknya mau dibantuin aja nggak mau," seperti itu loh, Bu. Oh, Maksudnya kalau dibantuin, "Ya aku dibantuin sini," gitu, ini dibantuin nggak mau, nah seperti itu. Maksudnya nggak tapi mau repot gitu. ya, tapi secara tidak langsung mereka sudah melihat kan yang Iya, dilakukan Bu heeh, Erlina. iya Kemudian melihat. heeh, apakah mereka juga meresponnya baik atau seperti apa Bu respon dari mereka? Kalau respon dari mereka sih baik, cuman, "Ah, aku nek koyo ngono nggak iso," kan katanya gitu kan, "aku Ya, kalau seperti itu nggak bisa," seperti itu. "Ayo tak berat. ajarin." "Enggak ah, aku
"Ih, mumet," katanya seperti itu. Oke, berarti itu suatu hambatan ya, hambatan yang Ibu temui. Tapi secara tidak langsung Ibu pun sudah ada solusi kan tadi? Ibu secara dengan teman-teman sudah mencontohkan berbagai, Mhm. model-model pembelajaran yang bervariasi kan, Bu, ya? Mhm mhm. Iya. Iya iya betul, Ah, Bu. betul, seperti itu. Jadi meskipun memang, belum semuanya mengikuti atau ada juga yang masih belum terbuka, tapi secara langsung Ibu sudah ada solusi yang Ibu lakukan untuk, memecahkan permasalahan tersebut, seperti itu. Iya. Selain itu Bu, mungkin selain Ibu mencontohkan, ada mungkin, atau hal yang lain yang bisa Ibu lakukan? Selain mencontohkan ya itu tadi, Bu, maksudnya, seumpamanya kan kayak ada, apa namanya, pembelajaran tertentu seperti itu kan, seandainya mereka ini, beliau ini dalam arti, "Tolong aku dipasangkan ini, pasangkan ini." Jadi alatnya suruh masangkan, minta tolong dipasangkan. Itu saya siap membantu, Ibu, seperti itu. Jadi siap tak bantu, kalau apa, ibaratnya hilang gambar seperti itu, ya walaupun kelasnya jauh dipanggil, saya juga siap gitu loh. Saya senang nanti karena apa, Bu, ya, karena, eee, beliau ini bukan nggak bisa, belum bisa karena nggak terbiasa seperti itu. Makanya dari itu kalau ini ada solusi tadi kan solusinya contoh-contohnya kita, beliau ini melihat, ya, Bu, ya, melihat. Tapi gregetnya ini loh yang di ininya belum itu, Iya. seperti itu. Heeh. Jadi karena memang kembali lagi ya Bu, kalau secara karakter kan kalau kita belajar Mhm, karakter pribadi itu memang kan memang sulit untuk dirubah kecuali orang iya, tersebut atau dari dirinya. Tapi secara mhm, tidak langsung, praktek-praktek baik yang kita lakukan semoga bisa untuk merubah pembelajaran menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu ya, Bu, ya? iya, Bu, iya, Ya. heeh, iya, Bu. Jadi, untuk kalau misalkan Bu Endang itu atau teman-teman itu mempraktekkan tadi seperti pakai proyektor, seperti pembelajaran Mhm, daring, seperti itu. Artinya mhm, bukan yang namanya, catat buku sampai habis, misalkan seperti itu, ada ceramah, mhm, seperti itu. Ya, Bu, baik. Kemudian itu adalah sebuah solusi juga. Kemudian yang di sini, biasanya yang membantu untuk Bu Endang dan kawan-kawan untuk mensupport guru-guru sebelumnya itu siapa Bu selain dari sekolah misalkan atau ada dukungan lain yang atau dari kepala sekolah atau seperti apa Bu? Kalau dari kepala sekolah sudah tentu ya, Bu, dari kepala sekolah itu, contohnya dulu proyektor kami itu cuman 1. Nah, karena yang mau pakai seumpamanya pas saya mau praktek, ternyata ada guru yang si A mau praktek juga, endeng-endengan kan, Bu, itu maksudnya kayak ini, "Pak, Mbok ya beli ini lagi," gitu. Ya Betul. begitu ada yang ini, beli beliau ini. Jadi secara nggak langsung apa namanya itu, sudah support seperti itu, dari teman-teman juga. Aslinya teman-teman yang sudah bisa IT ini, inginnya apa ya, membantu beliau-beliau ini agar lebih mengenal seperti itu, Bu. Oke, berarti dari guru sudah, kemudian dari kepala sekolah juga sudah, kemudian dari sarana prasarana pun sudah mendukung ya Ibu Sudah ya? mendukung, iya. Heeh. Oke, jadi seperti itu Bu. Kemudian komitmen komitmen perubahan yang Ibu mau lakukan untuk guru-guru Ibu di sekolah dengan beberapa 3 hal yang mendukung tadi seperti apa, Bu? Ya komitmennya, itu nanti maksudnya nggak bosanlah, Bu, dalam arti, memberikan kayak contoh, memberikan bantuan dan lain-lain seperti itu. Jadi nggak, seumpamanya ini gagal kita terus berhenti, enggak, tapi kita tetap lakukan gitu, Bu, ya, sampai sampai titik darah penghabisan beliau ini paling tidak bisa masang proyektor ke laptop mereka masing-masing, seperti itu. Betul, Bu. Heeh. Laptop juga Bapak Ibu guru di sini wajib punya ya, Bu, ya? Bukan wajib punya, cuman kan karena beliau ini senior-senior, dulu kan pernah gini yang sertifikasi, kan wajib punya laptop. Jadi beliau Iya, ini beli, iya beli. Ada yang dari nol nggak bisa, sekarang sudah bisa gitu. Beliau-beliau ini punya Bu laptop semua. Saya malah nggak punya ini, punya sekolahan yang saya pakai. betul betul. Iya Jadi seperti itu ya, Bu Endang, ya. iya Kemudian komitmennya kalau saya lihat dari Bu Endang dan kawan-kawan dilakukan secepatnya ya, Bu, ya? iya, secepatnya Ibu. Iya. Iya, Eee, terima kasih. mungkin untuk, tindak lanjut yang selanjutnya, Bu.
tindak lanjut yang akan dilakukan, Bu, setelah coaching ini apa, Bu? Setelah coaching ini tindak lanjutnya itu tadi, Bu, solusi-solusi itu tadi dilakukan, diimplementasikan ke teman-teman seperti itu. Ya. Baik, jadi secara tidak langsung Ibu sudah mau menerapkan solusi-solusi yang Ibu punyai tadi untuk teman-teman. Kemudian yang terakhir, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini, Bu? Perasaannya lega. Dapat teman Alhamdulillah. cerita, curhat, seperti itu, ya. Alhamdulillah. Jadi, mungkin ini, Bu, yang bisa kita lakukan coaching. Kemudian mungkin kalau Bu Endang masih ada unek-unek lagi atau masih ada yang perlu disampaikan, kita bisa lanjut ya, Bu, via WA atau nanti kita Ya, video call atau siap. yang lainnya. Jadi mungkin ada permasalahan-permasalahan yang belum Ibu puas untuk percakapan ini. Kemudian nanti kita bisa lanjut dan implementasi tadi Ibu melakukan perubahan di sekolah. Saya tunggu juga ceritanya. Semoga juga menjadi bahan untuk perbaikan saya di sekolah saya. Seperti itu ya, Bu Endang ya. Iya, ya, Bu. Terima kasih, Bu Yesi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yesi. Sama. Oke, sekarang kita lanjut ke refleksinya. Ini gimana ini? 5 menit, Bu, tambahan waktunya. Refleksi. Bu Yesi. Bentar ya, Bu, masih azan. Iya. Tapi 5 menit lagi berarti dari 16.25 tambah 5 menit 16.30 ya, Bu ya. Ini berarti tak stop aja ya. Gimana, Bu, di stop ini recordnya? Iya. Oh, ya wis, tak stop dulu aja. Kita masuk room utama ya, Bu? Betul. Stop.